Halo, IAU, what's up? Balik maning wong channel Fadil Wiriansyah, Fadil sing kepenak, orang apa kora kepenak. Oke. Aku serang nganggo intro lah, man, dan soalnya apa ya? Kayaknya lebay banget nganggo intro. Tapi ya mungkin di satu apa ya? Nang beberapa video mungkin masih nganggo. Mungkin kedepannya juga kadang-kadang masih nganggo. Ya lihat sikon dan lihat kondisi bae ya. Cuma yang kayaknya aku arep cerita ya, sebenarnya orang apa kurang kepenek ya, tapi kudune ya kepengen maning ya. Jadi begini teman-teman, ini biar teman-teman yang di luar yang bisa ngapak bisa ngerti ya, mending aku pakai bahasa Indonesia, campur-campur sih ya. Gimana ya teman-teman, eh mau sedikit ceritanya cerita tentang rasa sih sebenarnya. Ya, cerita tentang rasa rasa yang gimana ya, namanya juga kita ngerantau di kota orang, beradaptasi, segala sesuatunya kita harus memenuhi semuanya ya, tempat tinggal, hmm, terus apa ya, kebutuhan makan minum, operasional, bensin, kendaraan dan sebagainya, itu hampir rata-rata itu harus dipikirkan, dan semuanya itu nggak ada yang gratis bro, temenan nggak ada yang gratis. Saya gratis, wah kayak nggak mungkin ya. Maksudnya dalam arti gratis itu apa ya, semuanya harus pikir, kecuali teman-teman ada saudara ya, saudara juga dalam arti saudara bisa teman-teman nggak tahu di Jakarta, terus ya ada saudara di Jakarta, ya itu sih eh, lebih mendingan ya, karena mungkin dari segi makan itu nggak ada kekurangannya. Tapi teman-teman sebenarnya pernah nggak sih ngerantau di tempat orang itu bener-bener down banget, bener-bener susah, buat makan susah, buat apa ngapain susah, buat bayar kontrakan susah, nggak ada buat bayar kontrakan gitu. Tapi teman-teman gimana gitu, mau nyerah, mau pulang kampung gitu. Tapi berat ya, ibarat kata tuh, pulang rindu tak pulang malu, pulang rindu tak pulang malu itu gimana sih maksudnya, kalau pulang malu karena ya teman-teman, kalau aja sebenarnya gini sih ya, itu yang lagi saya rasakan sekarang sebenarnya. Untuk ngontrak, untuk ke kos, biaya kos sampai sekarang ya belum sampai ditagih sama yang punya kos. Tapi alhamdulillahnya ya, dengan apa ya, karena apa ya, ya ya bilang sih, saya bilang ke yang punya kos, maaf ya bu, bulan ini saya bayarnya agak telat gitu. Dan you know what, teman-teman harus ngerti, ada di mana orang-orang, ada di mana teman-teman itu, ini bukan salah teman-teman juga, bukan salah teman-teman kalian, bukan salah orang-orang yang kalian kenal, enggak. Tapi itu eh, ada di mana semua orang yang kamu kenal itu nggak bisa nolong kamu. Kamu coba pinjem ke sana ke sini gitu, ada di mana itu nggak bisa. Ya I don't know, maksudnya kenapa kok nggak bisa gitu. Buat buat aku pribadi sih, aku ngambil kesimpulannya, ngambil ini adalah sesuatu yang harus gue pikul, sesuatu yang harus gue hadapi sendiri,
sesuatu yang harus gue tempuh perang mati-matian sendiri di tanah orang, di negeri orang, di kota orang. Ya mungkin teman-teman pasti pernah lah ngerasain begini ya. Jadi mau gimana pun kita yang hadapin, kita mau ngeluh dimanapun, ngeluh di media sosial pun justru malah lebih banyak di like gitu kan, karena secara tidak langsung orang-orang itu suka ketika melihat kita di media sosial ya, khususnya itu. Cuma ketika kalian teman-teman eh, share sesuatu usaha ataupun eh, yang membuat untuk teman-teman membangun bisnis, itu malah jarang yang like juga, jarang yang peduli. Tapi ketika update status misalkan atau curhat tentang kesusahan, tentang apapun yang dirasa teman-teman itu lagi susah gitu, itu malah banyak yang respon. Dan itu teman-teman harus tahu kalau itu hanya sekedar yang enggak terlalu penting banget ya. Jadi ya kembali lagi ke topiknya, maksudnya gini, ada dimana teman-teman itu yang kayak saya rasain sendiri ya, itu harus kita sendiri yang hadapin, kita sendiri yang harus menyelesaikan gimana caranya gitu. Nggak punya makan ya, salah satunya kerja gitu, atau usahanya dikembangin, tapi ya mau gimana gitu, kondisi ada, pokoknya ada momen dimana eh, kondisi di saat itu walaupun teman-teman udah kerja ya, memang ya ada yang salah nih sebenarnya gitu. Salahnya gimana ketika kita udah kerja tapi kita nggak punya uang, berarti kan manajemen kita masih kurang bagus, atau ada yang salah tentang manajemen keuangan kita gitu. Eh, tapi kalau saya ambil kesimpulan yang sedang saya rasakan sekarang itu, ini proses pendewasaan diri. Dalam arti proses pendewasaan diri itu ya, ya ini gue harus ambil tanggung jawab ini gitu. Apalagi khususnya teman-teman yang laki-laki ya, karena suatu saat teman-teman akan menjadi tulang punggung keluarga yang benar-benar harus menjadi salah satu uh, leader di keluarga teman-teman, dan salah satu buat apa ya, cerminan, buat contoh juga buat anak teman-teman sendiri gitu, buat lebih trigger lagi nanti ke depannya anak-anaknya teman-teman lah semuanya, karena yang lihat dari bapaknya yang benar-benar banting tulang segala macam, yang gila-gilaan gitu ya. Ya inilah cara, ya beginilah nyari uang gitu. Ya inilah tanggung jawab seorang laki-laki kadang itu. Ini proses pendewasaan diri buat gua pribadi. Ini proses pendewasaan diri banget, proses untuk menjadi apa ya, ya belajar lah cara manajemen keuangan juga. Ada yang salah kita perbaiki, ada cara, ya banyak banget, banyak aku mau nyebutin tapi waktunya udah mepet banget ya. Ya udah, pokoknya nanti gue bakalan share lagi ketika ini selesai ya. Ketika ini selesai, gue sekarang lagi bingung gimana caranya gue ngedapetin uang buat bayar kosan karena udah telat 3 hari. Terus gue nggak fokus sama YouTube gue ya, nggak fokus sama YouTube gue jadi nggak bisa kemana-mana, bingung karena mikirin satu, terus gue jadi agak campur aduk untuk membuat konten. Tapi teman-teman, usaha apapun teman-teman, mau di bidang apapun teman-teman, ketika teman-teman konsisten dan yakin di situ akan bisa, pasti akan bisa ya. Dan itu bukan tangan sendiri. Kalau misalkan teman-teman yakin dengan tangan sendiri, itu namanya teman-teman sombong. Di situ ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Allah, dan doa dari teman-teman dan orang tua, terutama doa dari orang tua, teman-teman, dan orang-orang terdekat yang baik dan trust sama teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
ada kekurangannya, ada salah katanya, mohon maaf dan mohon dimaklumi ya. Thank you buat para youtuber pemula yang udah hadir. Terima kasih yang sudah saling komitmen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tonton terus dan tunggu video selanjutnya dari Fadil Wiriansa Channel ya. Salam kompak, orang apak, orang kapena.